Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Hendra Rudi Hermawan, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah pada siswa kelas 4 SDN 1 Sidoarjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih sehat? Sehat. Nah, tadi ada yang nggak masuk atau masuk semuanya? Oke, Pak Guru absen dulu ya. Ahmad Isrudin, Alicia Nancy, Alia Putri, Danis Ariski, Dian Prastio Wibowo, Sofia, Sidkia, Arka Dwi Ramadan, Arfa Putra, Maisila, Muh Hanif, Nur Indah Fauzia, Risti Alifatul Nada, Silvia Febriana, Terin Ayu, Dian Rosandi, Faradila, Manda. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, kali ini untuk memulai pelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas untuk maju memimpin doa. Silakan. Siap, gerak berdoa mulai. Jadi anak-anak, ketika kita akan melaksanakan sesuatu hal, entah itu belajar, entah itu memulai pelajaran atau memulai apapun, kita harus melakukan doa terlebih dahulu. Nah, kemarin pelajaran yang kita bahas adalah tentang apa balik artinya kemarin? Dewasa. Nah, sekarang pelajaran yang selanjutnya pada bab selanjutnya adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran
agar kalian dapat yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan melalui gambar dan keterangan sederhana. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang keenam, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan tanggung jawab. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, coba amati gambar yang ada di papan tulis ini. Ini gambar apa anak-anak? Orang naik unta. Orang Naik unta. sedang melakukan apa? Hijrah. Perjalanan atau Hijrah. Nah, secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Madinah itu apa? Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib itu terletak di sebelah utara kota Mekah, jaraknya kurang lebih 450 km. Nah, itu tadi pengertian tentang hijrah. Sekarang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan gambar berikut. Namaku Ahmad. Aku senang sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena ikut ayah yang pindah juga sebagai anggota Polri. Pernahkah kalian pindah sekolah? Atau punya teman yang pindah sekolah? Di sini ada yang pindah sekolah kan? Ada. Angkat tangannya. Nah, pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah lain pasti memiliki suatu sebab yang melatar belakanginya. Nah, demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali dengan peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya antara lain adalah seperti ini. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang pertama adalah banyak penolakan dari penduduk Mekah sehingga dakwah Nabi Muhammad tidak berkembang atau kurang berkembang. Dakwah Nabi selama kurang lebih 13 tahun di Mekah banyak yang menolak. Dakwah Rasulullah SAW bahkan banyak yang menolak dakwah Rasulullah bahkan dari kalangan kaum Quraisy yang merupakan kaum keluarga Nabi sendiri. Itu sebab yang pertama. Nah, sebab Nabi Muhammad hijrah yang kedua adalah tekanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Islam semakin besar, yakni setelah meninggalnya Khadijah dan paman Rasulullah yang merupakan yang bernama Abu Thalib. Nah, setelah meninggalnya istri dan paman Rasulullah, tekanan kaum kafir Quraisy semakin besar. Contohnya, Bilal bin Rabah dijemur majikannya Umayyah ibnu Khalaf di tengah padang pasir. Yang kedua, keluarga Yasir dianiaya majikannya. Itu dua contoh. Demikian beratnya tekanan dan penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yasrib
Hal tersebut dilakukan demi menjaga keimanan dan kaum muslimin. Ya, jadi sudah ada 2 ya. Yang nomor 3, adanya jaminan keamanan bagi dakwah Nabi Muhammad. Jadi pada tahun ke-12 kenabian, yakni 621 Masehi, ada 12 orang penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji. Enak wong berapa anak? 12. Tujuannya untuk haji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Hasrat dan 2 orang suku Aus. Berapa? 10 orang suku Hasrat dan 2 orang kedatangan mereka ke Mekah selain untuk berhaji, mereka juga bermaksud untuk ingin menemui Rasulullah. Nah, di mana mereka bertemu di Bukit Aqabah. Pada malam itu mereka melakukan baiat, tanda setia kepada Rasulullah. Di penduduk Yasrib itu melakukan baiat dengan Rasulullah. Apa? Baiknya apa? Baiat tersebut dikenal dengan Baiatul Aqabah atau Baiatul Aqabah. Selanjutnya, yang keempat, permintaan penduduk Yasrib. 1 tahun setelah baiat yang pertama atau Baiatul Aqabah pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 75 penduduk atau 75 orang penduduk Yasrib datang ke Mekah meminta Rasulullah untuk hijrah ke Yasrib. Tadi Yasrib tadi apa? Kota yang namanya sekarang tadi yang Baiatul Aqabah tadi sebanyak 12 orang, yang Baiatul Aqabah yang kedua sebanyak 75 orang. Nah, pada pertemuan itu penduduk Yasrib meminta agar Rasulullah hijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pemimpin mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah. Baiat kali ini disebut dengan Baiatul Kubra, Baiat Aqabah Kubra atau baiat yang kedua. Nah, yang terakhir, yang kelima, adanya perintah Allah untuk berhijrah ketika para pemuka suku Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah yang berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yaitu pada surat Al-Anfal. Coba siapa yang mau maju ke depan membaca? Sofia, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yamkuru bikal ladina kafaru liyusbiduka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin. Iya, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi yang mau maju ke depan membaca? Setia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi yang kelima adalah adanya perintah Allah untuk berhijrah. Kemudian Pak Guru mempunyai bacaan yang nanti kalian baca, kalian
pahami ya. Siap? Iya. Saya bagikan bacaannya. Sudah ya, sudah ya, mendapatkan buku ceritanya. Ada yang kelebihan? Yang belum dapat ada? Nah, tugas kalian sekarang membaca tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Silakan dibaca dan dipahami. Sudah? Nah, sekarang Pak Guru membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Nanti anak-anak berhitung mulai angka 1 sampai angka 4. Dimulai dari depan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah setiap kelompok membuat 5 pertanyaan. Lalu setelah membuat 5 pertanyaan tersebut, pertanyaan tersebut ditukar dengan kelompok yang lain. Setelah ditukar, kelompok tersebut menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Siap? Oke, mulai berhitung dari depan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ayo. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, sekarang yang mengucapkan angka 1 berarti kelompok 1. Yang mengucapkan angka 2 kelompok 2. Dan seterusnya. Kelompok 1 di sebelah timur, kelompok 2 di baratnya, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di paling barat. Silakan.
sudah membaca ada 5. Sekarang buat 5 pertanyaan. Silakan buat. Silakan didiskusikan soalnya. Pertanyaannya 5, ayo. Ada berapa suku? Berapa jarak? Ketika meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Sudah? Sudah belum? Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah? Belum bocor. Jangan kembali lagi. Belum selesai. Yang sudah siapa? Angkat tangannya. Ya, sini. Yang sudah diberikan Pak Guru. Yang sudah ditulis di kelompok. Kelompoknya ditulis. Jangan lupa kelompoknya ditulis ya. Di atas. Ya.
Sudah selesai? Sudah. Sekarang perwakilan dari tiap-tiap kelompok silahkan mengumpulkan pertanyaannya pada saya. Silakan ayo. Semuanya dikumpulkan di sini. Kemudian tugas selanjutnya kalian adalah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kita acak pertanyaannya. Yo ini. Silakan dijawab langsung ya. Ini. Ayo sekarang silakan didiskusikan dari 5 soal dari kelompok lain. Harus dijawab ya. Sudah selesai? Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Setelah itu, masing-masing kelompok nanti maju satu orang membaca hasil diskusi kalian ya. Siap? Yang maju ketua kelompoknya. Sekarang silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ayo, maju. Nih. Berapa jarak yang ditempuh Nabi Muhammad dan sebagian pengikutnya dari Makkah ke kota Yatsrib? Kurang lebih 450 km. Apa nama kota Yatsrib sekarang? Adalah kota Madinah. Secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Kemana Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Berapa lama Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah? Kurang lebih 13 tahun. Betul semuanya ya? Silakan. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Banyaknya penolakan dari penduduk Makkah dan juga dakwah Islam kurang berkembang. Apa pemerintah penduduk Yatsrib? Penduduk Yatsrib kata Rasulullah berhijrah ke Yatsrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Apa yang terjadi ketika meninggalkan Khadijah dan Abu Thalib? Tekanan kaum Quraisy semakin membesar. Secara bahasa hijrah berarti memulihkan atau meninggalkan. Kota Madinah itu dinamakan kota apa? Kota Yatsrib. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok 3. Apa sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ternyata penolakan dari penduduk Makkah sehingga dakwah Islam kurang berkembang. Ketika sana tekanan kaum kafir Quraisy dan banyak dakwah Islam. Keluarga Yatsrib dianiaya lebih banyak. Apa nama kota Madinah sebelumnya Yatsrib? Secara bahasa hijriah berarti
Iya, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 4. Apa yang dimaksud hijrah? Memutuskan atau meninggalkan. Berapa lama dakwah Nabi di Makkah? Kurang lebih 13 tahun. Berapa orang yang berhaji ke Makkah? 12 tambah 5 orang. Terus ya sempat. Seluruhnya sudah meminta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib atau Madinah. Allah menurunkan wahyu Nabi Muhammad di surah Al-Anfal ayat 30. Ya, tepuk tangan. Silakan. Anak-anak sudah paham ya materi pada hari ini? Sudah ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya. Hijrah artinya apa? Berapa lama dakwah Nabi di kota Mekah? 13 tahun. Kemana Nabi Muhammad hijrah? Ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi ada 5 penyebab Nabi Muhammad hijrah. Yang pertama adalah banyaknya penolakan dari penduduk Mekah. Yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy semakin besar. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Yang keempat, adanya permintaan dari penduduk Yasrib. Yang kelima, adanya perintah dari Allah. Nah, itulah 5 sebab Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai lembar kerja yang nanti kalian kerjakan di rumah. Buat saya bagikan ya. Tugasnya adalah kamu mengamati gambar tersebut, kemudian kamu menceritakan tentang hijrah Nabi Muhammad. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah dapat? Sudah dapat? Ya. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad. Ya, siap? Siap. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap, doa mulai.